Percaya atau tidak, kursi nyaman tempat Anda duduk sekarang bisa lebih mematikan daripada sebungkus rokok jika Anda tidak hati-hati. Kita sering mendengar kampanye anti rokok di mana-mana, namun jarang sekali ada peringatan kesehatan pada kursi kantor Anda. Padahal, data medis terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Duduk bukanlah sekedar posisi istirahat. Dalam durasi yang panjang, ia berubah menjadi ancaman fisiologis yang nyata bagi sistem kardiovaskular kita. Mari kita lihat rutinitas harian modern. Kita bangun, duduk saat sarapan, duduk di kendaraan menuju kantor, duduk selama 8 hingga 10 jam di depan layar komputer, lalu kembali duduk saat perjalanan pulang, dan berakhir duduk di sofa depan televisi. Tanpa kita sadari, kita telah menghabiskan hampir 90% waktu bangun kita dalam posisi sedenter. Tubuh manusia yang berevolusi selama ribuan tahun untuk bergerak, berburu dan meramu, tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam gaya hidup statis yang ekstrim ini. Secara biologis, tubuh kita tidak dirancang untuk diam. Nenek moyang kita bergerak hampir sepanjang hari untuk bertahan hidup. Namun, revolusi teknologi telah memangkas kebutuhan fisik tersebut secara drastis. Perubahan ini terjadi terlalu cepat dalam skala evolusi, menyebabkan ketidakcocokan antara desain biologis tubuh kita dengan lingkungan kerja modern. Jantung dan pembuluh darah kita masih mengharapkan aktivitas fisik, namun yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi saat Anda duduk? Segera setelah Anda menempelkan tubuh ke kursi, aktivitas listrik di otot-otot besar bagian bawah tubuh, seperti paha dan betis, hampir sepenuhnya berhenti. Ini bukan sekedar istirahat, ini adalah penutupan sistem. Pembakaran kalori anjlok hingga hanya 1 kalori per menit. Ini adalah sinyal pertama bagi tubuh bahwa sistem metabolisme bisa mulai melambat, sebuah saklar yang mematikan efisiensi pengolahan energi dalam tubuh Anda. Disinilah masalah biokimia dimulai. Mari berkenalan dengan enzim pahlawan yang sering terlupakan, lipoprotein lipase atau LPL. Dalam keadaan normal, LPL bertugas menangkap lemak dalam darah dan mengubahnya menjadi energi. Enzim ini adalah petugas kebersihan arteri Anda. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas LPL sangat bergantung pada kontraksi otot. Saat Anda duduk diam, produksi enzim vital ini menurun drastis hingga ke titik yang hampir tidak efektif. Akibat langsung dari non-aktifnya LPL adalah penumpukan trigliserida. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan raya. Tanpa petugas kebersihan yang bekerja, sampah lemak mulai menumpuk, memperlambat lalu lintas aliran darah. Lemak yang seharusnya dibakar oleh otot sebagai bahan bakar, kini hanya berputar-putar di aliran darah, mencari tempat untuk menempel. Biasanya di dinding arteri, atau disimpan sebagai jaringan lemak visceral di sekitar organ perut. Dampak duduk lama terhadap profil lemak darah sangat spesifik dan merusak. Studi menunjukkan bahwa duduk seharian dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL hingga 20%. HDL berfungsi sebagai pengangkut yang membawa kolesterol jahat keluar dari arteri. Ketika jumlah truk pengangkut ini berkurang, risiko pembentukan plak di pembuluh darah meningkat secara signifikan. Ini adalah fondasi awal dari penyakit jantung koroner yang dibangun jam demi jam saat Anda duduk. Masalah tidak berhenti pada lemak. Metabolisme gula juga terkena dampaknya. Saat tubuh tidak aktif, sel-sel otot kehilangan sensitivitasnya terhadap insulin. Pankreas Anda, organ yang mengatur gula darah, merespons ketidakpedulian sel ini dengan memproduksi lebih banyak insulin. Ini menciptakan siklus berbahaya. Pankreas bekerja lembur membanjiri tubuh dengan insulin, namun sel-sel tubuh menolak untuk membuka pintu bagi glukosa. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin. Bagi pekerja kantoran yang duduk sepanjang hari, efektivitas insulin bisa turun drastis dalam 1 hari saja. Gula yang Anda konsumsi dari nasi atau camilan manis saat rapat tidak masuk ke dalam sel otot untuk energi, melainkan tetap berada di aliran darah.
Gula darah tinggi yang kronis ini adalah racun bagi dinding pembuluh darah dan merupakan jalan tol menuju diabetes tipe 2 yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Gabungkan tingginya lemak trigliserida dan tingginya gula darah dan Anda mendapatkan resep untuk darah yang kental. Viskositas atau kekentalan darah meningkat. Jantung Anda, yang merupakan pompa hidrolik biologis, kini harus bekerja jauh lebih keras untuk memompa cairan yang menyerupai sirup ini ke seluruh tubuh. Beban kerja berlebih pada otot jantung ini terjadi justru di saat jantung sedang dalam mode istirahat, menciptakan tekanan yang tidak perlu dan merusak dalam jangka panjang. Mari masuk lebih dalam ke lapisan pembuluh darah, yaitu endotel. Lapisan tipis ini mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Aliran darah yang deras dan lancar akibat gerakan fisik menjaga endotel tetap sehat dan fleksibel. Namun, saat duduk lama, aliran darah melambat dan menjadi turbulen di percabangan arteri. Kurangnya gesekan sehat dari aliran darah ini membuat endotel menjadi kaku dan rentan terhadap tamanan, memudahkan plak kolesterol untuk menempel. Meskipun tampaknya paradoks, duduk diam tidak selalu berarti tekanan darah rendah yang sehat. Kekakuan arteri dan respons sistem saraf simpatis akibat stres kerja, ditambah dengan posisi kaki yang tidak optimal, dapat memicu hipertensi tersembunyi. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh diam-diam yang merusak ginjal, mata, dan tentu saja membebani jantung secara berlebihan setiap detiknya. Duduk lama juga mengubah komposisi tubuh Anda dengan cara yang spesifik. Tanpa pembakaran kalori yang memadai, tubuh cenderung menyimpan energi berlebih sebagai lemak visceral. Ini bukan lemak di bawah kulit yang bisa dicubit, melainkan lemak yang membungkus organ dalam di rongga perut. Lemak visceral ini aktif secara metabolik, melepaskan zat-zat peradangan sitokin yang merusak sistem kardiovaskular secara sistemik, seolah-olah tubuh sedang mengalami infeksi kronis. Banyak dari kita berpikir, saya aman karena saya lari di treadmill selama 1 jam setiap pagi. Sayangnya, ilmu pengetahuan berkata lain. Fenomena ini disebut active couch potato. Riset menunjukkan bahwa olahraga 1 jam tidak sepenuhnya menghapus kerusakan metabolik akibat duduk selama 10 jam sisanya. Meskipun olahraga itu baik, ia tidak memberikan kartu bebas penjara untuk perilaku sedenter di sisa hari Anda. Inilah mengapa para ahli kesehatan mulai menggunakan frasa "duduk adalah rokok baru". Kesamaan dampaknya terhadap risiko kardiovaskular, diabetes, dan bahkan beberapa jenis kanker sangat mencolok. Keduanya adalah kebiasaan yang terakumulasi. Keduanya merusak pembuluh darah. Dan keduanya seringkali dianggap remeh sampai gejala klinis yang serius muncul. Bedanya, norma sosial kita masih menganggap duduk lama sebagai tanda produktivitas dan kerja keras. Bahaya ini tidak hanya berhenti di jantung. Jantung memompa darah ke otak. Ketika fungsi pompa melambat dan pembuluh darah mengeras akibat gaya hidup sedenter, suplai oksigen dan nutrisi ke otak pun terganggu. Studi menunjukkan bahwa duduk terlalu lama berhubungan dengan penipisan di area otak yang terkait dengan memori. Jadi, ironisnya, duduk lama untuk bekerja keras justru mungkin membuat otak Anda bekerja lebih lambat dan kurang tajam. Ada juga risiko akut yang mengintai, deep vein thrombosis atau DVT. Saat kaki ditekuk dan diam berjam-jam, darah menggenang di kaki karena gravitasi. Gumpalan darah bisa terbentuk diam-diam di vena dalam. Jika gumpalan ini lepas, ia bisa terbawa aliran darah menuju paru-paru dan menyebabkan emboli paru yang fatal dalam hitungan menit. Ini sering disebut sindrom kelas ekonomi di pesawat, namun sama berisikonya terjadi di kursi kantor Anda. Secara struktural, posisi duduk yang buruk juga mengompresi rongga dada. Bahu yang membungkuk ke depan mempersempit ruang bagi paru-paru untuk mengembang, mengurangi asupan oksigen. Jantung pun berada dalam posisi terhimpit. Sirkulasi limfatik yang bertugas membuang racun seluler dan bergantung pada gerakan otot untuk memompa menjadi stagnan.
Tubuh Anda pada dasarnya menjadi kolam air yang tenang dan keruh, bukan sungai yang mengalir deras dan jernih. Data epidemiologi skala besar sangat jelas. Wanita yang duduk lebih dari 6 jam sehari memiliki resiko kematian 40% lebih tinggi dibandingkan mereka yang duduk kurang dari 3 jam, terlepas dari apakah mereka berolahraga atau tidak. Bagi pria, angkanya sekitar 20%. Ini adalah statistik yang menakutkan, yang menegaskan bahwa duduk adalah faktor resiko independen. Ia bekerja sendiri merusak tubuh Anda, di luar faktor resiko lainnya. Mendengar semua ini mungkin membuat Anda ingin segera membuang kursi kantor Anda. Namun, jangan panik. Berita baiknya adalah kerusakan ini tidak permanen jika Anda segera bertindak. Tubuh manusia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa jika diberi stimulus yang tepat. Kuncinya bukanlah berdiri seharian, yang juga punya resiko sendiri, melainkan memecah pola statis tersebut secara konsisten. Konsep penyelamat kita hari ini disebut NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ini adalah energi yang kita bakar untuk segala hal, selain tidur, makan, atau olahraga terencana. Berjalan ke dispenser air, mengetik sambil berdiri, atau sekadar menggoyangkan kaki. Meningkatkan NEAT adalah cara paling efektif untuk melawan dampak buruk duduk. Jauh lebih efektif daripada sekadar memadatkan olahraga di akhir pekan. Para ahli kardiologi menyarankan aturan sederhana. Jangan pernah duduk lebih dari 30 menit berturut-turut. Setel pengingat di ponsel Anda. Setiap setengah jam, berdirilah selama 2 menit. Hanya dengan berdiri, Anda mengaktifkan kembali otot-otot besar kaki, memicu pelepasan enzim LPL, dan menurunkan kadar gula darah. 2 menit gerakan ringan ini adalah tombol reset bagi metabolisme Anda. Jika memungkinkan, investasi pada meja kerja berdiri atau standing desk bisa mengubah hidup Anda. Anda tidak perlu berdiri seharian. Rotasi antara duduk dan berdiri setiap jam mengubah postur tubuh, mencegah kekakuan otot, dan menjaga pembakaran kalori tetap di atas ambang batas basal. Penelitian menunjukkan pengguna standing desk memiliki fluktuasi gula darah yang jauh lebih stabil setelah makan siang dibandingkan mereka yang duduk terus-menerus. Ubah budaya kerja Anda. Siapa bilang rapat harus dilakukan sambil duduk mengelilingi meja? Cobalah walking meeting, atau rapat sambil berjalan untuk diskusi 1 lawan 1. Selain membakar kalori dan melancarkan aliran darah, berjalan terbukti meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Anda menyehatkan jantung, sekaligus meningkatkan produktivitas tim Anda. Bahkan jika Anda terjebak dalam situasi di mana Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan kursi, lakukanlah gerakan mikro. Lakukan jinjit kaki di bawah meja untuk memompa darah dari betis kembali ke jantung. Putar bahu Anda, regangkan leher. Kontraksi otot sekecil apapun lebih baik daripada diam total. Ingat, musuh utamanya adalah keheningan otot total, bukan kursi itu sendiri. Strategi sederhana lainnya, minumlah lebih banyak air. Hidrasi yang baik menjaga volume darah dan fungsi endotel. Selain itu, minum banyak air secara alami akan memaksa Anda untuk lebih sering berjalan ke toilet. Anggaplah keinginan buang air kecil sebagai alarm alami tubuh yang memaksa Anda untuk bangun dan bergerak. Ini adalah mekanisme otomatis untuk memecah waktu duduk Anda. Dengan menerapkan perubahan-perubahan kecil ini secara konsisten, Anda bisa membalikkan resiko. Sensitivitas insulin dapat membaik dalam hitungan hari. Kadar trigliserida akan turun. Tekanan darah akan lebih terkendali. Jantung Anda akan berterima kasih karena beban kerjanya menjadi lebih ringan. Dan pembuluh darah Anda akan mendapatkan kembali kelenturannya. Anda sedang berinvestasi pada masa tua yang bebas dari penyakit kronis. Jangan lupakan dampak mentalnya. Gerakan fisik melepaskan endorfin dan meningkatkan aliran darah ke otak, yang secara langsung melawan kabut otak dan kelelahan mental sore hari.
Pekerja yang aktif secara fisik terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi, berdiri dan bergerak bukan hanya soal jantung, tapi juga soal kebahagiaan dan kewarasan Anda di tempat kerja. Pilihan yang Anda buat hari ini, di kursi itu, menentukan siapa Anda di masa depan. Apakah Anda ingin menjadi lansia yang rapuh dengan daftar obat-obatan jantung yang panjang? Atau lansia yang aktif, mandiri, dan masih bisa berlari mengejar cucu? Kesehatan jantung bukanlah perjudian nasib, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap jam, setiap hari. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda. Video ini akan segera berakhir. Jangan langsung mengklik video berikutnya. Matikan layar, berdirilah, regangkan tubuh, dan berjalanlah sebentar. Jantung Anda bekerja tanpa henti untuk Anda sejak Anda lahir. Sekarang, giliran Anda untuk membantunya bekerja lebih mudah. Ingat, obat terbaik untuk jantung Anda bukanlah pil, melainkan langkah kaki Anda. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya.